Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Samuel pasalnya yang keempat. Isi-Boset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sesudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Berot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset anak Saul, sumu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Berot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron.